Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Azizah dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2902450038. Video ini guna untuk memenuhi UTS Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayitno, SEMM. Materi yang akan saya bahas mengenai otoritas jasa keuangan. Berikut adalah daftar isi yang akan saya bahas. Ada pendahuluan, strategi OJK untuk merealisasikan visi dan misi, tata kelola OJK, audit internal, manajer risiko dan pengendalian kualitas, pembiayaan OJK, hubungan kelembagaan OJK, dan pengawasan terintegrasi di OJK. Bagian pendahuluan. Yang pertama, latar belakang pembentukan OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK bertugas mengatur dan mengawasi secara terintegrasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan termasuk perbankan, pasar modal, dan jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. Tugas pengawasan pasar modal dan keuangan non-bank dialihkan ke OJK pada 31 Desember 2012, sektor perbankan pada 31 Desember 2013, dan lembaga keuangan mikro pada 2015. Kemudian tujuan pembentukan OJK. Tujuan pembentukan OJK menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 adalah untuk mewujudkan sektor jasa keuangan yang teratur, adil, transparan, akuntabel, berkelanjutan, stabil, serta melindungi konsumen dan masyarakat. OJK juga diharapkan mendukung daya saing perekonomian nasional dan menjaga kepentingan nasional dalam sektor jasa keuangan dengan tetap memperhatikan dampak globalisasi. OJK dibentuk berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, yaitu independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran. Visi dan misi OJK. Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas jasa keuangan yang terpercaya melindungi kepentingan masyarakat, serta menjadikan industri jasa keuangan sebagai pilar ekonomi nasional yang berdaya saing global dan mendukung kesejahteraan umum. Misi OJK yaitu yang pertama menyelenggarakan sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan. Yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Fungsi dan tugas dari OJK. OJK bertugas mengatur dan mengawasi secara terintegrasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan meliputi sektor perbankan, pasar modal, serta perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang dimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 6. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Wewenang yang dimiliki oleh OJK adalah yang pertama terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank serta pencabutan izin usaha bank. Kegiatan usaha bank antara lain ada sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan model minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank, laporan bank yang terkait dengan kesehatan dari kinerja bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit atau kredit testing, dan standar akuntansi bank. Yang kedua terkait pengaturan lembaga jasa keuangan
atau bank dan non-bank yang meliputi menetapkan peraturan dan keputusan OJK, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, dan menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Kemudian terkait pengawasan lembaga jasa keuangan, bank dan non-bank, yang meliputi menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak tertentu. Nilai-nilai yang terdapat pada OJK. Yang pertama ada integritas, yang berarti bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. Yang kedua ada profesionalisme, yang berarti bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja yang terbaik. Yang ketiga ada sinergi, yang artinya berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik itu internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas. Yang keempat ada inklusif, yang berarti terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan. Kemudian yang terakhir ada visioner, yang memiliki arti wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan atau forward looking serta dapat berpikir di luar kebiasaan atau out of the box thinking. Asas-asas dalam OJK. Yang pertama ada asas independensi, yaitu independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua ada asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Yang ketiga, ada asas kepentingan umum, yaitu asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat, ada asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan otoritas jasa keuangan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kelima ada asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Struktur organisasi OJK. Struktur organisasi OJK itu terdiri dari Dewan Komisioner dan pelaksana kegiatan operasional. Dewan Komisioner itu mencakup ketua, wakil ketua, kepala eksekutif pengawas dari berbagai sektor jasa keuangan, ketua Dewan Audit, anggota bidang edukasi dan pelindungan konsumen, serta anggota ex officio dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, pelaksana operasional dipimpin oleh masing-masing anggota Dewan Komisioner, yang dimana sesuai bidang tugas strategis dan pengawasan sektor yang ditanganinya. Pimpinan OJK. OJK dipimpin oleh 9 Dewan Komisioner yang bekerja secara kolektif dan kolegial. Susunan Dewan Komisioner terdiri dari ketua, wakil ketua, 3 kepala eksekutif, untuk sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Ketua Dewan Audit, 1 anggota bidang edukasi dan pelindungan konsumen, serta 2 anggota ex officio dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisioner juga menunjuk pejabat struktural dan fungsional seperti Deputi Komisioner, Direktur, dan pejabat lainnya.
Kemudian ada strategi OJK untuk merealisasikan visi dan misinya. Dalam pencapaian visi dan misinya, OJK sendiri memiliki 8 strategi utama, yaitu strategi pertama adalah integrasi pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan bertujuan untuk mengurangi duplikasi dan kebijakan yang terpisah melalui harmonisasi kebijakan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, konsistensi, serta mengurangi arbitrasi dan biaya bagi industri maupun masyarakat. Proses integrasi ini merujuk pada arsitektur pengembangan sektor jasa keuangan yang menginergikan berbagai rencana strategis dari Bank Indonesia dan Bapepam LK. Strategi 2. Strategi ini meningkatkan kapasitas pengaturan dan pengawasan dilakukan melalui adopsi kerangka peraturan yang disesuaikan dengan kompleksitas dan skala sektor keuangan, serta pengembangan metode pengawasan yang mutakhir dan holistik, termasuk penilaian risiko dan deteksi dini terhadap masalah di lembaga keuangan. Strategi 3 yaitu strategi untuk memperkuat ketahanan dan kinerja sistem keuangan yang dilakukan dengan menekankan penguatan likuiditas dan pemodalan lembaga keuangan agar lebih mampu menghadapi risiko baik dalam kondisi normal maupun saat krisis. Strategi 4. Strategi 4 adalah OJK mendukung peningkatan stabilitas sistem keuangan dengan tidak hanya mengawasi lembaga keuangan secara individual saja, tetapi juga menganalisis risiko sistematik secara menyeluruh. Wewenang pengawasan terintegrasi memungkinkan OJK untuk memantau dan mengantisipasi risiko, terutama yang muncul dalam konglomerasi keuangan. Strategi 5, OJK berupaya meningkatkan budaya tata kelola dan manajemen risiko di lembaga keuangan dengan menerapkan prinsip-prinsip yang setara di luar sektor jasa keuangan. Selain itu, OJK juga mendorong penguatan budaya integritas melalui kepemimpinan yang kuat dan berkarakter, serta memberikan penekanan lebih pada aspek ini dalam proses fit and proper test bagi pengurus lembaga keuangan. Strategi 6. Strategi ini bertujuan untuk membangun sistem perlindungan konsumen keuangan yang terintegrasi serta melaksanakan edukasi dan sosialisasi secara masif dan komprehensif. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan konsumen yang selama ini terpisah, menciptakan kesetaraan antara lembaga jasa keuangan dan konsumen. Strategi 7 yaitu dengan meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan capacity building bagi pengawas. Kemudian strategi 8. OJK akan meningkatkan tata kelola internal dan quality assurance dengan menerapkan standar kualitas yang konsisten di seluruh level organisasi. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan tujuan OJK dengan kebutuhan pemangku kepentingan, antara lain melalui dialog berkala dengan industri serta memastikan pengambilan keputusan yang tepat yang bermanfaat bagi masyarakat. Tata kelola OJK. Yang pertama, Dewan Komisioner OJK. Calon anggota Dewan Komisioner OJK itu harus memenuhi syarat tertentu, seperti WNI, berintegritas, sehat jasmani, berusia maksimal 65 tahun saat ditetapkan, serta memiliki pengalaman di sektor jasa keuangan. Masa jabatannya adalah 5 tahun dan bisa diperpanjang 1 kali. Mereka dilarang memiliki konflik kepentingan, merangkap jabatan di partai politik, organisasi profesi, atau lembaga lain, kecuali dalam rangka tugas OJK. Pemberhentian sebelum masa jabatannya hanya bisa dilakukan atas alasan tertentu seperti wafat, mengundurkan diri, tidak
menjalankan tugas, atau memiliki hubungan keluarga dekat dengan anggota lain. Pengambilan keputusan pada komisioner OJK. Setiap anggota Dewan Komisioner berhak menyampaikan pendapat dan memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. Pengawasan dan pertanggungjawaban. OJK diawasi oleh DPR, Komisi 11, dan wajib menyampaikan laporan keuangan serta laporan kegiatan secara berkala. Itu bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan kepada DPR dan BPK sebagai bentuk akuntabilitas publik. Audit internal, manajemen risiko, dan pengendalian risiko. Yang pertama, audit internal. Fungsi dari audit internal OJK dijalankan oleh bidang audit internal, manajemen risiko, dan pengendalian risiko yang melaksanakan kegiatan asurans dan konsultasi secara independen dan objektif untuk mendukung pencapaian tujuan OJK. Audit dilakukan berdasarkan standar internasional IPPF dari Institute of Internal Auditor, guna menyelaraskan wewenang, fungsi, dan tanggung jawab audit internal. Pada tahun 2013, audit internal mencakup evaluasi pengelolaan SDM, pengadaan barang dan jasa, serta audit pada 9 satuan kerja untuk menilai kepatuhan terhadap aturan, kecukupan pengendalian, dan kesesuaian proses bisnis. Selain itu, dilakukan survei implementasi pengendalian internal berbasis SOSO untuk mengatur tingkat risiko pengendalian internal sebagai referensi audit. Kemudian manajemen risiko OJK. Untuk mendukung pencapaian tujuan, OJK menerapkan manajemen risiko secara efektif, efisien, dan konsisten serta berkelanjutan melalui standar manajemen risiko OJK yang diatur dalam peraturan dan surat edaran Dewan Komisioner tahun 2013. Penerapan ini mengacu pada SNI ISO 31.000 sebagai kerangka kerja pengelolaan risiko yang menyeluruh dan universal. Pada tahun 2013, OJK menyusun berbagai SOP terkait pelaporan dan mitigasi risiko, serta melakukan identifikasi risiko dalam proses transisi pengawasan perbankan dari BI ke OJK. Selain itu, ditetapkan 31 risiko OJK Wide, dan inisiatif mitigasi untuk mengelola dampak risiko terhadap pencapaian tujuan organisasi. Pengendalian kualitas. Untuk memastikan pengaturan dan pengawasan jasa keuangan berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, OJK menjalankan fungsi asurans melalui kegiatan pengendalian tata kelola yang baik. Pengendalian ini mengacu pada standar internasional ISO 9001 dan ISO 9004 serta konsep total quality management. Pada 2013, kegiatan pengendalian kualitas mencakup pengkajian ulang terhadap governance, manajemen risiko, dan pengendalian internal pada proses bisnis OJK seperti penyusunan peraturan atau RMR dan PMK tentang LTV. OJK juga memantau kesiapan pengalihan pengawasan bank dari BI ke OJK, termasuk persiapan pembukaan kantor perwakilan untuk mendukung laporan keuangan 2013. Dilakukan pengkajian atas neraca awal, laporan keuangan sementara, serta pendampingan bagi pejabat terkait penyelesaian pertanggungjawaban keuangan. Pembiayaan OJK. Menurut pasal 34 Undang-Undang OJK, anggaran OJK bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.
Kedua, pungutan ke pelaku industri keuangan. Rencananya, OJK akan menarik pungutan dari lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Mekanisme pungutannya itu sendiri tengah digodok oleh OJK dan pemerintah. Yang ketiga, praktik pungutan di luar negeri. Sedikitnya ada 80 negara di dunia yang lembaga pengawasnya itu melakukan pungutan. Berikut ini adalah tipe pungutan yang diberlakukan di beberapa negara, yaitu ada negara Hong Kong. Negara Hong Kong menerapkan sistem pungutan berbasis layanan yang dikenakan dalam proses perizinan, seperti biaya pendirian bank, pembukaan kantor cabang, dan biaya tahunan. Jika pungutan itu tidak mencukupi, kekurangannya akan ditanggung oleh HKMA atau Otoritas Moneter sekaligus pengawas bank di Hong Kong. Kemudian ada negara Estonia. Negara ini menerapkan dua jenis pungutan. Yang pertama berdasarkan layanan, yang dimana dengan tarif sesuai daftar jenis layanan. Yang kedua berdasarkan volume, yaitu 1% dari kebutuhan modal minimum bank. Selain itu, digunakan juga metode perhitungan di mana total beban pengawasan tahun sebelumnya dikurangi oleh proyeksi pungutan berbasis layanan dan target pungutan berbasis modal. Lalu, sisa kekurangannya itu dipungut berdasarkan persentase aset yang diawasi. Hubungan kelembagaan OJK. Hubungan OJK dengan Bank Indonesia. Menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK dapat berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, seperti terkait kewajiban modal minimum dan kebijakan dana dari luar negeri. Bentuk sinergi nyata antara OJK dan BI yaitu meliputi yang pertama, pembuatan peraturan. Kedua lembaga bekerja sama dalam menyusun regulasi pengawasan perbankan untuk menciptakan sistem yang lebih kuat dan harmonis. Kedua, pertukaran informasi. Integritas sistem informasi memungkinkan kedua lembaga saling mengakses data perbankan secara real-time, meningkatkan efektivitas pengawasan. Kemudian pemeriksaan bank, BI, dan OJK saling memberi informasi terkait kondisi perbankan, termasuk pemeriksaan khusus atau deteksi dini terhadap potensi krisis, guna menghindari dampak sistemik. Hubungan OJK dengan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Sesuai pasal 41 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK menginformasikan kepada lembaga penjamin simpanan mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK. Begitu juga LPS dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK. Pengawasan terintegrasi di OJK. Yang pertama, perbedaan pengawasan sebelumnya dengan pengawasan di bawah OJK. Pengawasan oleh OJK bertujuan untuk melindungi dan mendidik konsumen sektor keuangan, yang dimana fokus utamanya itu meningkatkan kepercayaan investor dan konsumen, serta mendorong pertumbuhan sektor jasa keuangan yang adil, efisien, dan transparan. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong industri keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Kedua, latar belakang diberlakukannya pengawasan terintegrasi. Krisis ekonomi tahun 1997 sampai 1998 mendorong pemerintah untuk membenahi sektor perbankan, yang dimana untuk menstabilkan sistem keuangan dan mencegah krisis berulang.
Hal ini memunculkan gagasan perlunya model pengawasan keuangan yang tangguh, efisien, efektif, dan memiliki pembagian tanggung jawab yang jelas serta dipercaya oleh publik. Sistem pengawasan di industri keuangan di negara-negara lain. Secara teoritis, terdapat dua pandangan mengenai pengawasan lembaga keuangan. Yang pertama, pengawasan terpadu. Pengawasan ini dilakukan oleh satu institusi, seperti di Inggris dengan Financial Supervisory Authority. Yang kedua, pengawasan terpisah. Pengawasan yang dilakukan oleh beberapa lembaga, seperti di Amerika Serikat, yang memisahkan pengawasan pasar modal dan perbankan oleh The Fed, FDIC, dan OCC. Perbedaan pendekatan ini dipengaruhi oleh sistem perbankan yang dianut oleh suatu negara, yaitu pertama ada commercial banking system, seperti yang ada di Indonesia dan Amerika Serikat, yang dimana bank hanya boleh melakukan usaha perbankan, bukan keuangan non-bank. Kemudian universal bank system, seperti di Eropa dan Jepang, yang dimana bank itu diperbolehkan menjalankan usaha keuangan non-bank seperti asuransi. Survei Central Banking Publication tahun 1999 menemukan bahwa mayoritas negara atau 3/4 dari 123 negara memberikan kewenangan pengawasan kepada bank sentral terutama di negara berkembang karena keterbatasan sumber daya. Namun, dari sisi politik, muncul kecenderungan memisahkan fungsi pengawasan dari bank sentral seiring dengan meningkatnya independensi bank sentral. Contohnya, setelah Bank of England menjadi independen pada 1997, kewenangan pengawasan perbankannya itu dicabut. Yang keempat ada Satgas Waspada Investasi. Satgas Waspada Investasi dibentuk melalui surat keterangan Ketua Bapepam LK nomor nomor Kap 208 BL 2007 pada 20 Juni 2007 dan diperpanjang dengan surat keterangan nomor Kap 124 BL 2012 pada 19 Maret 2012. Satuan tugas atau Satgas ini merupakan hasil kerjasama beberapa instansi terkait yang meliputi regulator, OJK, BI, Bapepti, Kementerian Perdagangan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Koperasi dan UKM. Kemudian penegak hukum, itu ada Polri dan Kejaksaan Agung. Yang terakhir ada pendukung, yang isinya ada Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan PPATK. Tugas utama dari Satgas adalah menginventarisasi kasus-kasus investigasi ilegal, menganalisis kasus-kasus, menghentikan atau menghambat maraknya kasus investasi bodong, memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, meningkatkan koordinasi penanganan kasus dengan instansi terkait, serta melakukan pemeriksaan secara bersama atas kasus investasi ilegal. Kesimpulan dari materi yang saya bahas tadi adalah OJK adalah lembaga keuangan negara independen yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 untuk mengawasi sektor jasa keuangan secara terintegrasi, mencakup perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank. Tujuannya adalah menciptakan sektor keuangan yang stabil, adil, transparan, dan melindungi kepentingan konsumen.
OJK menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip tata kelola yang baik dan memiliki visi menjadi pengawas terpercaya yang memperkuat daya saing industri keuangan nasional. Dengan struktur yang melibatkan Dewan Komisioner dan pejabat pelaksana, OJK menjalankan strategi penguatan penguatan regulasi, pengawasan, manajemen risiko, dan koordinasi dengan lembaga lain seperti Bank Indonesia. Pendanaan OJK sendiri berasal dari APBN dan pungutan dari pelaku industri keuangan. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.